Sustainability Report, hal yang dalam waktu 5 tahun terakhir menjadi sesuatu yang setengah mandatori dibuat oleh hampir semua perusahaan, spesifiknya dalam skala yang menengah hingga besar. Di setiap Sustainability Report yang dikeluarkan oleh berbagai perusahaan, ada dua hal yang distinguish yang selalu terdapat di dalam Sustainability Report-nya. Satu, emission performance atau kinerja emisi. Dan yang kedua adalah emission baseline sebagai landasan utama untuk pengukuran emission performance. Namun demikian, kami masih sangat jarang menemukan sustainability report yang mengkaitkan antara emission performance dengan faktor penggerak lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu energi performance suatu perusahaan. Tanpa mengaitkan antara emission performance dengan energi performance, sudah bisa dipastikan dalam jangka menengah atau panjang, perusahaan bisa masuk kepada pemahaman yang salah atau misleading, yaitu adanya suatu tesis perusahaan mampu mencapai emission performance-nya terbaik justru ketika aktivitas bisnis suatu perusahaan berada pada titik yang paling nadir. Karena yang diukur hanyalah nilai emisi terukurnya saja. Atau dalam implementasi pengukuran energi, hanya nilai energi terukurnya saja. Nilai emisi terukur hanya mengukur atau fokus kepada mengukur penurunan secara absolut antara naik turunnya emisi dalam perusahaan. Atau dalam kata lain, mengukur nilai absolut naik atau turunnya konsumsi energi di dalam suatu perusahaan. Semestinya masih ada dua metodologi lagi yang bisa digunakan untuk mengukur emission performance suatu organisasi, yaitu lewat mengukur intensity atau melakukan pengukuran secara pendekatan statistik. Lewat intensity, diukur secara spesifik berapakah sebenar-benarnya nilai intensitas emisi per produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Atau dengan kata lain, seberapa baik intensitas energi yang dikonsumsi oleh satuan per produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan yang ketiga, melalui pendekatan statistik, memasukkan berbagai variabel-variabel relevan lainnya yang mungkin berpengaruh besar terhadap intensitas emisi maupun intensitas konsumsi energi. Pendekatan yang ketiga inilah yang sebenarnya paling tepat untuk digunakan dalam mengukur emission baseline karena penggerak utama atau drivernya adalah energi baseline. Artinya, kesolehan kita dalam menerapkan tata akhlak konsumsi energi berpengaruh sangat besar dengan resultat performance emisi dari suatu perusahaan. Terakhir, kami sangat menganjurkan agar perusahaan atau organisasi melakukan pendalaman sedikit lebih jauh lagi untuk melakukan pengukuran emisi dengan pendekatan yang kedua dan yang ketiga, yaitu terkait dengan intensitas emisi per produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, dan yang ketiga lewat pendekatan statistik sehingga perusahaan menemukan pola atau pattern dari emisinya berkaitan dengan aktivitas langsung yang relevan dalam perusahaan dalam membuat produknya maupun mendeliver service. Sehingga besar harapan tidak lagi misleading, artinya perusahaan mencapai performance emisi terbaiknya justru ketika aktivitas bisnis atau operasionalnya berada pada titik yang paling nadir.